Siang pemirsa Acuan Hidup semua, kembali lagi di segmen kacamata melihat persepsi dari lensa yang berbeda. Hari ini kita akan menuju ke daerah Pondok Cabe. Di situ ada satu coffee shop namanya Mata Hati. Nah, yang membuat spesial adalah owner dari coffee shop ini memiliki hambatan penglihatan. Kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan beliau. Kira-kira apa sih yang melandasi pemikiran untuk membuat coffee shop ini, dan juga kira-kira bagaimana di tengah keterbatasan itu dia bisa tetap berkarya, kan tentunya bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua. Mas Hilmi, kalau boleh tahu, apa sih yang melandasi Mas Hilmi pertama kali membangun bisnis kopi ini? Awalnya itu saya saya pecinta kopi ya. Jadi terinspirasi dari saya awal-awal tuh saya meracik kopi tuh biasa aja, yang kopi-kopi biasa gitu. Terus akhirnya dikenalkan lah sama tim yang namanya Tadi Pagi Kopi itu. Akhirnya saya di training sama mereka itu. Akhirnya saya alhamdulillah sekarang udah bisa buka usaha di sini yang namanya Mata Hati Kopi itu. Oh, jadi benar-benar skill Mas Hilmi, kemampuan untuk membuat kopi itu belajar sendiri ya dari tim tadi itu? Awalnya itu saya ngeracik kopi sendiri dulu, kopi biasa dulu. Awalnya kopi tubruk biasa gitu ya, kopi hitam, kopi gitu. Lama-lama ada yang ngajarin cara meracik kopi dengan menggunakan mesin. Akhirnya dikembangkanlah itu. Sampai sekarang ya udah, alhamdulillah akhirnya setelah saya bisa ngeracik kopi melalui mesin itu, akhirnya dibuka kafe Mata Hati ini. Iya. Kalau untuk kopi Mata Hati sendiri, Mas, produk-produknya itu apa aja ya, Mas ya? Kalau produknya itu, kalau minumannya itu best sellernya itu kopi susu gula aren ya, kopi susu. Terus kalau untuk di sini tuh, kalau untuk jenis-jenis kopinya aja kita ada jenis Arabica sama Robusta. Oke. Itu kalau saya lihat di menu tadi nggak cuma ada kopi ya, ternyata ada makanan juga. Non kopinya juga ada, minuman non kopinya ada. Sedangkan makanannya juga ada gitu. Mas Hilmi, ini kan kalau lagi pandemi gini nih, kira-kira gimana sih salesnya di tengah pandemi ini? Iya, kalau penurunan sih pasti ada lah ya, karena kan nggak seramai sebelumnya ya. Omsetnya bisa menurun gitu. Awal-awal mula pandemi ini juga emang sempat bener-bener drastis, karena memang kan sepinya, orang kita kan sempat tutup sebulan gara-gara itu. Covid kan sepi ya, jadi waktu itu akhir bulan puasa menjelang Lebaran Idul Fitri itu emang sempat kita tutup sebulan untuk menyesuaikan lagi. Akhirnya bisa bangkit seperti sekarang, ada pesanan banyak lagi gimana? Iya, kita pelan-pelan adain promo di GoFood ya, gitu. Promosi gitu. Nah, Mas Hilmi, maaf nih kalau boleh tahu, dengan keterbatasan yang Mas miliki, dengan hambatan penglihatan, kira-kira apa sih yang membuat Mas itu tetap bisa berkarya seperti ini? Saya suka mencoba hal yang baru awalnya. Saya suka mencoba hal yang baru, dan memang keinginan tahu saya tuh besar banget gitu. Jadi apapun yang saya ingin tahu saya coba. Akhirnya bisa sampai seperti ini gitu, mengembangkan apa yang saya bisa gitulah. Jadi memang mengembangkan diri, berkarya itu tidak ada batasnya ya? Iya, jadi apapun yang kemampuan apa saja yang saya punya, itu saya kembangkan terus sampai akhirnya membuahkan hasil. Iya. Terakhir nih Mas Hilmi, ada pesan nggak buat pemirsa Acuan Hidup di rumah nih? Gimana sih pesan-pesan Mas Hilmi untuk anak-anak muda terutama bisa berkreativitas tanpa batas dan terus berkarya?
Ya, untuk pemirsa semuanya yang terpenting adalah harus bisa untuk yang namanya mencoba dulu, harus mau, bukan harus bisa, harus mau mencoba. Yang terpenting itu harus mau mencoba dan berani. Intinya kalau kita nggak mau mencoba, nggak ada keberanian untuk mencoba, itu nggak akan bisa, nggak akan membuahkan hasil apa-apa. Dimana ada kemauan, di situ ada jalan, intinya. Betul, gitu. betul banget. Itu dia yang bisa mematahkan batasan-batasan ya. Jadi kita bisa berkarya secara maksimal dan optimal ya Mas ya. Iya. Terima kasih banyak Mas Hilmi. Nah, teman-teman, tadi kita ada sama-sama ngobrol bareng Mas Hilmi, owner dari Mata Hati. Dimana Mata Hati Coffee sendiri punya tagline bahwa kadang rasa tidak memerlukan mata dan cahaya. Kami meracik dengan hati dan cinta. Nah itu dia tuh. Kalau tadi yang kita dengar dari Mas Hilmi, di tengah keterbatasan dia itu punya kemauan yang keras. Kemauan yang keras untuk maju, kemauan yang keras untuk upgrade, sehingga kemauan keras tersebut yang dimiliki Mas Hilmi itu mematahkan segala batasan-batasan atau keterbatasan yang Mas Hilmi miliki. Jadi banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah inspirasi Mas Hilmi dan coffee shopnya, terutama bahwa kita sebagai anak muda terutama sebenarnya bisa asalkan mau. Nah di situ kadang-kadang kalau kita sudah mau, punya keinginan yang keras untuk maju atau upgrade diri, di situ batasan-batasan yang membatasi diri kita itu akan terhancurkan, dan dari situ kita bisa mencapai ke tujuan atau cita-cita yang kita inginkan. Oke, sampai ketemu lagi di episode Kacamata berikutnya. Kacamata melihat persepsi dari lensa yang berbeda.